Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan koperasi dan seluruh peserta bincang-bincang sakti yang luar biasa pada pagi hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya ini dari koperasi Bapak Ibu sekalian, mohon untuk mengubah namanya dulu ya biar kita juga bisa interaktif di sini. Untuk format namanya akan kami kirimkan melalui kolom chat Zoom, yaitu nama strip koperasi dari Bapak Ibu sekalian. Baik, ini sudah pada diganti ya nama-nama pesertanya. Di sini ternyata ada dari Koperasi Bunga Tanjung, kemudian juga ada dari eh CU Celesta, CU Mandiri. Bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu sekalian? Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin biar semangat nih Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk mengawali pagi ini selain dengan kita awali dengan kopi, kita awali juga dengan pantun ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya ada beberapa pantun nih Bapak Ibu sekalian. Pagi-pagi makan kelapa, pulangnya mampir ke Bukit Tinggi. Hari ini kita berjumpa di acara Bincang-Bincang Sakti. Senang sekali saya Diska Surya Pramesti bertemu dan juga hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian secara daring atau online dalam kegiatan Bincang-Bincang Sakti hari ini yang mengangkat tema terkait pengembangan usaha koperasi bisnis dari rumah omset miliaran berbasis koperasi. Tema hari ini sangat cocok dan juga relevan ya untuk dibahas di era sekarang di mana pelaku usaha saat ini dituntut untuk lebih kreatif, kemudian juga adaptif dan juga terus harus melakukan inovasi ya untuk meningkatkan usaha mereka dan ini juga termasuk untuk memanfaatkan potensi koperasi sebagai basis pengembangan usaha dari rumah nih ya. Acara Bincang-Bincang Sakti ini diselenggarakan oleh PTSKK sebagai bentuk dan juga komitmen kami untuk terus mendorong transformasi koperasi, khususnya dalam pengembangan usaha berbasis digital dan juga kolaboratif. Melalui kegiatan Bincang-Bincang Sakti ini, kita akan belajar langsung nih Bapak Ibu sekalian dari narasumber yang tentunya hebat dan juga ahli dalam bidang ini, yaitu Bapak Andika Asih selaku Manajer Area Business Development SR12 ya Bapak Ibu sekalian.
Sebelum kita mulai pada inti acara, izinkan saya, Diska selaku moderator pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara pada kegiatan Bincang-Bincang Sakti hari ini. Kegiatan hari ini diawali dengan pembukaan tentunya, kemudian juga pembacaan doa, sesi dokumentasi atau foto bersama, penyampaian materi oleh Bapak Andika Asih selaku Manajer Area Business Development SR12, sesi diskusi dan juga tanya jawab, kuis interaktif dan juga penutup. Demi kelancaran acara BBS pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di tengah-tengah Zoom meeting pada pagi hari ini, dimohon untuk menyalakan atau mengaktifkan kameranya terlebih dahulu, karena kita akan memulai sesi dokumentasi ataupun foto bersama ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk mengaktifkan atau menyalakan kameranya terlebih dahulu, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama. Baik, ini Kak Berti mungkin bisa diaktifkan kameranya, kemudian juga dari Kak Sari Kosayu, kemudian juga Bu Rifkah, Kak Tirta Gali Pamungkas, Kak Agustina, Kak Viko dari Kopdit Bunga Tanjung ini bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu ya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama. Oke, baik. Ini Pak Viko ada kendala ya dari kameranya itu tidak apa-apa, Kak. Mungkin teman-teman yang lain dari Bu Ripka, Kak Ditya, Kak Sari Kosayu ini bisa mengaktifkan kameranya ya. Oke, mungkin Kak Sabela Wijaya dari tim SKK juga bisa mengaktifkan kamera ya di sini kita untuk dokumentasi bersama pada pagi hari ini. Oke, untuk tim dokumentasi ini sudah siap untuk mengabadikan momen pada pagi hari ini. Oke, kita mulai ya. Saya hitung. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, selama kegiatan ini berlangsung, Bapak Ibu bisa tetap mengaktifkan kamera atau bisa menonaktifkan kamera apabila ada kendala tertentu ya Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan hari ini juga berjalan dengan lancar dan juga saya memohon untuk partisipasi dan juga keaktifan dari Bapak Ibu sekalian selama mengikuti kegiatan bincang-bincang sakti pada pagi hari ini. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadir yang akan tim kami kirimkan melalui kolom chat untuk menjadi kandidat dari kuis interaktif yang akan kita selenggarakan nantinya ya Bapak Ibu sekalian. Saya juga tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengunjungi akun media sosial dari PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo. Ini ada Instagram, Facebook, dan juga YouTube untuk mengetahui informasi terkini atau bahkan penawaran menarik yang dimiliki oleh PT SKK untuk koperasi Bapak Ibu sekalian nih. Biasanya kita ada informasi terkait workshop, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Sakti itu dimuat di media sosial. Jadi Bapak Ibu juga jangan lupa untuk hadir dan juga berkunjung ke akun media sosial dari Sakti. Nah, mungkin di sini sudah ada ya di tengah-tengah kita semua sudah hadir juga Pak Andika Asih dari SR12. Bagaimana Pak Andika kabarnya? Apakah sudah siap untuk mengisi kegiatan bincang-bincang Sakti pada pagi hari ini? Iya, oke testing ya. Tentunya sangat siap ya Mbak Diska. Ini luar biasa bisa bertemu dengan rekan-rekan di bincang-bincang sakti. Mantap.
Oke, sudah siap ya Pak Andika. Dan Bapak Ibu juga semoga sudah siap ya untuk mengikuti rangkaian kegiatan pada bincang-bincang sakti pagi hari ini. Tentunya pembahasan kali ini menarik sekali karena kita akan belajar atau sharing ya Pak ya terkait pengembangan usaha khususnya usaha dari rumah ya Pak ya. Yang di era sekarang ini sangat amat banyak sekali potensinya dan juga peluangnya untuk bisa dilakukan dari rumah ya semenjak adanya pandemi COVID ini kita berusaha untuk selalu bisa aktif ya meskipun dari rumah ya Pak ya. Yes, betul banget. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja mulai ke inti acara pada pagi hari ini untuk membahas terkait pengembangan usaha koperasi bisnis dari rumah omset miliaran berbasis koperasi oleh Pak Andika. Kepada Pak Andika, mangga saya persilahkan Pak. Oke, terima kasih hatur nuhun karena tadi ada kalimat mangga, jadi hatur nuhun ya Kak Diska dan terima kasih sudah menjadi pembawa acara di kegiatan ini luar biasa mempertemukan kita semuanya dengan rekan-rekan di bincang-bincang sakti di kesempatan hari ini ya. Izin saya ini menyapa rekan-rekan semuanya dengan teman-teman apa nih ya? Teman-teman BBS kali ya, boleh ya? Oke, baik. Bapak Ibu, teman-teman semuanya dari Bincang-Bincang Sakti, di kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi walaupun daring atau virtual ya. Namun tidak memudarkan semangat kita untuk terus bertumbuh, terus mengalami peningkatan, terus mengalami kemakmuran ya yang terus meningkat ya tentunya ya. Oke, salam kenal semuanya. Ya, kita mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, menjelang siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, Bapak Ibu semuanya, kenalkan saya Dika. Ya, nama lengkapnya Andika Sidik. Ya, disapanya Dika aja ya. Sebagai SBD, ya, apa itu Sales and Business Development di PT SR12 Herbal Kosmetika. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan bisnis ini di koperasi. Tentunya kita semuanya telah menjalankan aktivitas bisnis ya di koperasi kita ya. Unit-unit usahanya ada gitu ya. Dan oh ya, ngapunten ini. Sebelum dilanjut, ini suara saya terdengar jelas ya di teman-teman semuanya ya. Oke, dan di kesempatan kali ini saya juga izin untuk kita share screen, menampilkan layar di gadget rekan-rekan semuanya. Dan ini kita akan kepoin nih, bongkar nih, salah satu bisnis yang evergreen yang bisa dijalankan oleh semua orang. Ya, apalagi ini bisa dijalankan dari rumah aja bisa. Ya, kenapa bisa? Karena memang ada portofolio kami itu ibu-ibu ya dasteran dari rumah, tapi ternyata luar biasa. Omsetnya bisa tembus miliaran rupiah gitu ya. Jadi kita kepo nih ya, apa bisnisnya, apa produknya, bagaimana menjalankannya, bagaimana mengintegrasikannya dengan koperasi kita. Nah, ini kita akan bahas di sini ya. Oke, ini tampilannya whiteboard ya, Mbak Diska. Ya, ya mohon ditunggu. Oke, ini Saya yang udah share. ya Pak ya? Udah bisa share screen ya Pak ya? Oh, udah bisa ya. Oke, berarti saya share screen ya. Ya, oke, baik. Iya, masih belum muncul di gadget teman-teman semuanya atau sudah muncul? Nah, mohon berkabar ya. Masih belum nih Pak, bisa sambil ditunggu aja dulu berarti ya Pak ya. Oke, masih loading ya di screen rekan-rekan semuanya. Ya, Oke, ini untuk layarnya sudah muncul nih Pak. oke, baik. Nah, sudah muncul. Nah, ini kenalkan kalau
Saya ini ya aktivitas sebagai ya, tadi Sales and Business Development di SR12 Herbal Cosmetic, juga sebagai public speaking trainer, juga business coach bagi mitra-mitra distributor kami, terus kemudian konsultan juga di sektor UMKM ya, dan kemudian sebagai konseptor event. Ya, inilah saya ya. Jadi teman-teman cukup sapanya Dika aja kok, nggak perlu Pak atau Mas gitu ya, Dika gitu ya. Insya Allah saya juga langsung nyaut ya. Oke, baik. Rekan-rekan semuanya kita lanjut nih. Kita di kesempatan kali ini fokus topiknya adalah pengembangan usaha koperasi. Nah, ini bisnis dari rumah kok bisa omset miliaran. Nah, kita kepoin. Nah, teman-teman semuanya boleh ya kita jawab oleh masing-masing diri kita. Nah, boleh kita juga ramaikan di kolom komentar. Kita mau ya yang namanya sukses tentunya. Mau kan? Ya, kalau Mau kita dong, Kak. bilang Siapa itu ya yang nggak mau sukses? betul, siapa sih yang nggak mau sukses ya? Kita kan semuanya mau ya. Kita kita mau tiga hal gitu. Kita mau sehat, mau glowing, mau berduit. Nah, terus kemudian kita mau semua ini tercapai, kita anggap itu sebagai langkah sukses kita. Terus kemudian sukses itu apa sih? Nah, sukses itu kita bisa definisikan ketika sebuah persiapan bertemu dengan peluang, ya bertemu dengan kesempatan. Nah, kita udah siap nih secara modal. Ya, kita siap secara modal, tapi ternyata peluangnya kita belum bisa lihat. Apa nih bisnis yang potensial? Atau kebalikan, kita hanya sekedar siap mental, tapi kesempatannya ada. Oh, ini ada nih peluang nih. Oh, ini ada kesempatan nih. Nah, tapi kitanya mau ambil itu atau tidak. Nah, inilah definitif terkait dengan sukses. Jadi, sukses is where preparation and opportunity meet. Jadi, ketika persiapan ketemu dengan peluang, nah inilah akan memudahkan kita untuk tercapai sukses kita. Lalu, tentunya kita saat ini memiliki prioritas kita masing-masing ya. Di koperasi kita yang saat ini kita jalani, kita ingin koperasi kita juga meningkat secara income ya. Ada income ideal versi koperasi kita masing-masing, versi diri kita masing-masing. Untuk keluarga kita, oh pengen deh gitu ya, income yang bisa dihasilkan, kemudian dijadikan nafkah untuk keluarga kita itu di angka A. Katakanlah 100 juta per bulan, katakanlah 100 juta kegedean, 50 juta. 50 juta kegedean 30 juta. Atau kebalikan 30 juta, 50 juta, 100 juta kekecilan. Kita pengen angka yang cocok untuk keluarga kita itu, 100 juta aja nih. Nah, apakah kita punya prioritas itu saat ini? Nah, disinilah prioritas-prioritas kita ya. Apakah kita ingin dapat income yang ideal, bangun bisnis sendiri, waktu kerja yang fleksibel, pengen dapat reward atau penghargaan, pengen yang namanya melunasi hutang-hutang kita atau amanat-amanat kita, pengen memiliki lagi rumah impian kita yang sudah bagus, yang sudah kita rasakan ideal atau idamannya kita, kita pengen build lebih besar lagi, lebih luas lagi. Ada di situ spot-spot burung-burung kesayangan kita atau hobi kita bertengger di situ. Misalkan, ada lagi katakanlah yang prioritasnya saat ini tuh memiliki mobil impian. Ada lagi perjalanan ibadah gitu yang ingin dicapai. Ada lagi liburan bersama keluarga, pendidikan anak kita harus terjaga. Nah, tentunya kita punya prioritas-prioritas saat ini. Nah, ada nggak di antara kita yang sudah merasa kesemuanya ini itu saya sudah cukup kok Mas Dika, saya sudah cukup kok Bro Dika, saya sudah merasa diri saya sejahtera, saya sudah merasa diri saya makmur, sentosa, dan saya hanya butuh liang lahat, saya hanya butuh peti mati untuk kemudian ya saya tinggal dikubur aja gitu kan. Nah, ada nggak di antara kita yang merasa seperti itu? Merasa sudah tidak punya lagi tujuan-tujuan, merasa sudah tidak mau lagi punya impian-impian karena merasa dirinya sudah makmur, sentosa, sejahtera, sehingga butuh saja liang lahat dan peti mati. Ada di antara kita seperti itu? Nggak ada ya. Kalau ada di antara kita yang seperti itu, waduh,
Kasihan itu hembusan nafas yang keluar masuknya itu ya. Ya, saya rasa teman-teman semuanya dan kita semuanya saat ini masih ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Oke? Nah, kita bedah nih tentang kondisi market kita yang ada di Indonesia, teman-teman semuanya. Jadi potensi bisnis di Indonesia dengan total penduduk Indonesia yang saat ini sudah tembus lebih dari 280 juta jiwa, yang mana pada tahun 2024 lalu itu usia produktifnya ada di angka 70%. Nah, usia produktif apa sih definisinya usia produktif? Ya usia yang kemudian usia panen, berpenghasilan, usia yang seger-segernya, usia yang prima, yang aktif sebagai tenaga kerja. Itu ada di angka 70% dari 280-an juta jiwa. Kebayang kalau koperasi kita itu Grab marketnya itu di angka 1% dari 280 juta jiwa. 1%-nya berapa? Ya, dari 1% itu kalikan Rp1.000 aja. Udah kelihatan angkanya gede, gede atau gede banget? Gede banget ya teman. Jadi 1% dari 280 juta jiwa aja itu udah besar sekali angkanya. Besar sekali nominalnya, besar sekali nilainya. Mampu nggak kita grab itu? Mampu aja. Ketika tadi kesiapan bertemu dengan peluangnya. Mampu aja. Jadi usia produktif itu 70% dari total 280-an juta jiwa tadi. Terus ketika kita mau berbisnis, apa tuh bisnis yang potensial? Apa tuh bisnis yang evergreen? Apa sih bisnis yang kita itu bisa tergaransi gitu? Di mana produknya berasal alias pabriknya itu di mana? Apakah pabriknya ini dari luar negeri atau di dalam negeri? Terus kemudian visi kita ketika berbisnis ini apakah untuk memajukan bangsa kita, negara kita sendiri, ataukah negara orang lain yang kita bantu gitu kan? Nah, kira-kira apa nih bisnis yang potensial? Nah, kita bedah lagi. Jadi ini sudah disosialisasikan juga oleh Menteri Perdagangan kita, juga Menteri Industri kita di tahun 2025 ini di bulan Januari lalu ya. Nah, kita lihat di screen kita masing-masing, di layar kita masing-masing. Kita lihat tahun 2025. Jadi potensi pendapatan dari produk perawatan diri dan kecantikan itu ada di 8,7 miliar US dollar. Miliar ya, 8,7 miliar US dollar dengan kurs saat ini katakanlah kita buletin ya 16.000 something sih memang ya. Tapi kita buletin 16.000 aja dikali 8,7 miliar US dollar. Berapa ratus triliun rupiah? Artinya ratusan triliun rupiah itu pengen nggak uang kita turut beredar ada di situ? Pengen banget tentunya. Gimana caranya untuk bisa berbisnis produk perawatan diri dan kecantikan ini? Gitu ya. Kenapa sih kok bisa sebesar itu angkanya? Karena ya dari 10 tahun terakhir ini ada data yang berkaitan dengan tren positif ya. Jadi tingkat kesadaran orang-orang khususnya warga negara kita di Indonesia ini ya, meningkat drastis kesadarannya untuk menjaga dirinya, merawat dirinya dengan menggunakan ya produk-produk yang tidak berefek samping jangka panjang. Apa itu maksudnya? Produk-produk yang berefek samping jangka panjang. Ini kita ambil case di kalangan wanita dulu ya. Wanita itu kan teman-teman besti-besti kita ini gitu ya. Pengen yang namanya glowing,
pengen yang namanya putih gitu kan, tapi dengan cara instan tanpa ngecek yang namanya kandungan dari produk tersebut. Ya ternyata oke sih efeknya cepat putih, cepat kelihatan glowingnya. Padahal ketika ditelisik bahan baku dari produk tersebut ada zat yang namanya hydroquinone. Terus kemudian ada lagi yang lebih berbahaya, merkuri. Nah cepat sih putih, tapi lama-kelamaan efek samping jangka panjangnya satu menyebabkan kulit terbakar, yang kedua mengaktifkan sel kanker. Bahaya nggak? Banget gitu ya, banget. Maka dari itu ketika kita menggunakan produk-produk perawatan diri khususnya kecantikan baik bagi rekan-rekan wanita, bagi rekan-rekan perempuan, bagi besti-besti kita, cek dulu kandungannya. Nah, ada lagi rekan-rekan kita yang sesama pria, sesama laki, besto-besto lah ya kita istilahkan ya. Mengkonsumsi perawatan diri untuk kebugaran, untuk stamina, gitu kan, untuk stamina terjaga. Padahal ada kandungan di situ yang namanya steroid. Ya, efek samping jangka panjangnya ada. Dan salah satunya ya melemaskan massa otot atau melemahkan massa otot terus atau kemudian yang kedua sama mengaktifkan tadi sel kanker. Bahaya nggak? Bahaya banget. Itu makanya ketika kita membuka data ini ya, kenapa sih trennya di sini naik terus? Karena tadi makin banyak warga negara kita itu yang meningkat kesadarannya untuk mengonsumsi produk-produk perawatan diri, produk-produk kesehatan untuk dirinya itu yang alami ya, yang tidak berefek samping jangka panjang. Dan ini angkanya gede banget. Ini bukan data omon-omon ya. Ini sudah diprediksi mulai dari tahun 2014 dan prediksinya sampai tahun 2027. Ini potensinya besar banget. 9,59 US dollar, miliar US dollar. Artinya sekian ratus triliun. Dan ini sayang banget kalau kita tidak memanfaatkan. Nah, siapa yang ada di keluarga kita, anggota keluarga kita yang saat ini tidak memiliki produk skincare? Siapa di antara kita yang saat ini di dapur kita tidak ada produk-produk perawatan diri untuk kesehatan diri kita? Ada, ya. Oke, faktanya inilah produk-produknya. Skincare, herbal, dan kosmetik. Ini sangat-sangat potensial. Gitu ya. Jadi ketika kita berbicara bisnis yang potensial itu apa? Tiga hal ini yang menjadi evergreen bisnis. Bahkan di kondisi krisis seperti COVID-19 di tahun 2020, ya, ini ada portofolio kita juga yang grafiknya terus meningkat dan ketika yang lain justru anjlok, kita mengalami peningkatan. Nah, ini kita boleh nih ya dijawab masing-masing nih ya. Kalau ada bisnis yang modal kecil, resiko rendah, terbukti produknya laku keras, repeat ordernya tinggi, pasarnya masih luas, keuntungan gede, bisa ngebagi keuntungan itu potensi di 50% dari harga jual, dari HET, harga ecer tertinggi. Kalau ada produk yang seperti itu, kalau ada bisnis yang seperti itu, kira-kira gasken apa gasken banget? Tentunya gasken banget. Apalagi bisa dilakukan di mana aja. Fleksibilitas waktu kerja ada. Terus kemudian dibimbing sampai bisa karena ada bisnis coach yang siap bantu dari yang tidak tahu sampai tahu, dari yang tidak mengerti sampai mengerti, dari yang belum menghasilkan sampai menghasilkan, dari yang belum menjadi miliarder menjadi miliarder. Nah, kira-kira ambil nggak? Ambil dong. Ketika ada value-value yang seperti ini, ada lagi value tambahannya materi promosinya disediakan ya atau disiapkan. Kita nggak perlu capek-capek ngonten, kita nggak perlu capek-capek, oh kayaknya ini produk nih harus kita foto dengan angle A, B, C, D, E gitu. Kita nggak perlu repot-repot seperti itu. Semua materi promosinya disediakan. Nah, terus kemudian ada benefit liburan dan bonus. Ya, terus kemudian bisnisnya
bisa diwariskan. Kira-kira kalau ada ke semua ini, gaskan, gaskan dong ya. Harusnya digaskan, harusnya kita manfaatkan. Ketika ini menjadi tambahan SKU di koperasi kita, nah ini sangat potensial, apalagi ada pembinaan bisnisnya dan ini garantinya itu lifetime. Jadi seumur hidup, ya, lifetime warranty. Nah, ketika kita bicara value-value tadi, salah satunya ada dengan kita bergabung di SR12 atau memanfaatkan SR12. Apa sih itu SR12? Kita kenalan. Jadi teman-teman, rekan-rekan semua dari BBS Bincang-Bincang Sakti di kesempatan kali ini kita kenalan dengan SR12. Apa sih itu SR12? SR12 itu adalah perusahaan lokal yang digagas oleh orang-orang lokal kita di Indonesia. Ya, mulai berdiri tahun 2015, pendirinya ini pasangan suami istri. Dan kocaknya, ini kayaknya perdana deh di Indonesia, perusahaan yang memproduksi produk-produk herbal, skincare, kosmetik, tapi formulatornya seorang ownernya langsung. Dan ini saya bisa pastikan, saya bisa berikan garansi kepada teman-teman, ini adalah bisnis yang bisa di-tracking sampai ke bahan bakunya. Ya, jadi bahan baku diproduksi di pabrik yang mana, terus kemudian kita bisa tahu rumah ownernya juga. Jadi ketika kita mau klaim warantinya, mau klaim garansinya, mau katakanlah retur produk kita, mau katakanlah berkeluh kesah terhadap produk, atau bahkan kita mau ngasih masukan kepada ownernya langsung, ini bisa ketok pintu rumah ownernya langsung. Ya, Bro Tony Firmansyah, Besti Asrianti Salam, ini saya mau ngasih usulan. Ya, kita bisa langsung ketemu ownernya. Ini bisnis yang tracking able. Pabriknya kita tracking able, terus kemudian sampai bahan bakunya. Ya, kita tracking able. Dan ini bisa menjadikan kita lega ya. Wow, ternyata bermutu produknya ini memang dari bahan-bahan yang berkualitas. Dan kita bisa tracking itu secara langsung tanpa melalui proses omon-omon semata ya. Mata kita sendiri, bahkan tangan kita sendiri bisa merasakan, oh iya ini beneran bahan bermutu, ini beneran bahan berkualitas. Jadi bukan kata orang, kita sendiri yang bisa berexperience ya, memiliki experience atau memiliki pengalaman untuk membuktikan itu. Nah, jadi SR12 itu berdiri tahun 2015, didirikan oleh orang asli Indonesia, kemudian didistribusikan melalui jaringan kemitraan, ya. Orang bilang MLM, tapi kami bilang, ya, memang MLM, mulut lewat mulut. Rata-rata diketahuinya melalui proses seperti itu. Nah, apakah kita MLM? Apa sih itu MLM? Nah, kita tinggal definisikan MLM yang kita ketahui. Ya, pada umumnya MLM itu ada sistem tutup poin, terus ada skema Ponzi, ada skema piramida, kaki kanan, kaki kiri harus seimbang. Terus kemudian yang namanya produknya itu aja, harganya nggak ngotak, ya. Karena apa? Keuntungannya itu dari rekrutmen. Ketika kita rekrut dapat komisi. Ya karena apa? Proses rekrutmennya, proses bergabungnya, daftarnya itu berbayar. Itu yang MLM yang teman-teman maksud. Di SR12, sorry to say, tidak ada semuanya itu. Tidak ada sistem tutup poin, skema piramida tidak ada, Ponzi game apa lagi. Terus kalau daftar, gratis. Silahkan yang mau memanfaatkan. Ya, jadi SR12 ini di saat ini sudah memiliki 4 pabrik yang terletak di Jawa Barat dan untuk gudangnya kita sudah ada di 8 cabang. Ya, ada 8 gudang di 8 kota ya, di Bogor, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Surabaya, terus kemudian di Sulawesi Selatan ada di Makassar, di Sumatera ada di Padang, Bengkulu, dan Lampung, dan kemudian di Kalimantan ada di Banjarmasin. Nah, ini jadi tahun ini pun kita proyeksi akan buka cabang warehouse terbaru dan cabang
perusahaan baru di Malaysia. Jadi ini sangat bisa kita ajak kerjasama nih, teman-teman koperasi yang mau memanfaatkan SR12 dengan berbagai produknya, silahkan. Mau nambah lagi SKU, katakanlah ya, produk-produk herbal, produk-produk yang menunjang kesehatan masyarakat banyak, dan tanpa efek samping jangka panjang, inilah saatnya, inilah momennya. Silahkan dimanfaatkan SR12. Nah, ini yang dekat di sekitaran Bogor, ya di Gunung Sindur, berkabar saya siap dampingi teman-teman untuk ngeliat langsung pabriknya, untuk datang langsung ke pabriknya, untuk lihat langsung. Kalau katakanlah Pak, saya nggak ada kendaraan, calling saya siap jemput teman-teman. Ya, jadi SR12 produknya bermutu, ini total produk-produknya yang ada di SR12 nih teman-teman. Jadi untuk pengembangan bisnis kita menambahkan SKU produk-produk yang potensinya tadi miliaran dolar ya. Ketika kita konversikan di rupiah itu ratusan triliun rupiah. Sayang pakai banget kalau kita nggak punya kue, nggak punya potongan kue di situ. Ya bahkan ini sorry itu saya ini saya sebut merek ya sebagai percontohan aja. Produk jamu, ya produk jamu yang sudah kita kenal ya, ya titik-titik muncul lah ya. Kita apa sensor sedikit itu per tahun 2023 saja mengeluarkan produk-produk herbal. Ada sambiloto dikemas dalam bentuk kapsul, ada ekstrak bawang putih dikemas dalam bentuk kapsul. Sudah mulai ya menggrab market yang besar tersebut. Karena apa? Meningkatnya Mame kesadaran untuk Cihuy. meningkatnya kesadaran masyarakat kita untuk mengonsumsi produk-produk yang aman bagi tubuh. Meningkatnya kesadaran sehat holistik, ya holistik treatment. Meningkatnya kesadaran tadi. Produk-produk kecantikan yang tanpa bahan-bahan berbahaya seperti hidroquinone, merkuri, dan steroid. Terus kemudian produk-produk herbalnya aman juga. Gitu. Jadi SR12 ini ya selain produknya bermutu, berkualitas dan juga ini sangat bisa kita manfaatkan karena dibuat oleh saintis yang bersertifikasi, produknya bervariasi ya. Terus kemudian aman ya tanpa menyebabkan ketergantungan, teruji di lab Sukovindo, bebas merkuri dan hydroquinone, terdaftar di BPOM dan halal. Dan pabrik kita pun sudah terstandar ya berstandarisasi GMP. Ya ini berstandar nasional, internasional. Ya, jadi sudah bisa untuk kita kerjasamakan ketika kita punya relasi di luar negeri sana, kita bisa lakukan ekspor. Karena portofolio kita juga saat ini kita sedang bekerja sama dengan negara Maldives. Ya, jadi di sana produk-produk kita sudah terpasarkan ya di negara Maldives. Ada eksportir ya yang mengekspor ke sana. Dan ini juga sedang di follow up di Yordan. Apalagi teman-teman mau follow up misalkan saya punya relasi di negara Sudan misalkan, atau negara mana, atau katakanlah negara tetangga yang terdekat. Teman-teman mau menjadi eksportirnya sangat bisa. Ya, jadi ini peningkatan yang drastis untuk produk-produk di koperasi teman-teman. Dan produk kita ini lengkap, rekan-rekan semuanya ya. Jadi mulai dari balita sampai lansia kita punya produk-produknya. Ya, terus kemudian dari bangun tidur sampai tidur lagi kita ada produknya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ada produknya. Jadi sangat lengkap untuk menunjang perawatan diri dan mengambil kue dari ratusan triliun yang tadi ya. Tentunya teman-teman pengen ya bisa punya kue dari ratusan triliun yang ada tadi dan potensinya sampai 2027 mengalami terus peningkatan. Dan kalau mau kita beberkan lagi per Juni, ya jadi per satu semester, ya 5 bulan, 6 bulan kemarin, itu saja ketika kita berbicara data, itu sudah ada di 4, sekian miliar US dollar. Ya sudah sampai.
Artinya kalau tadi kita bicara data di tahun 2025 itu ada di 8 miliar US dollar, setengahnya 50% sudah tercapai. Tinggal kita berbicara sampai dari Juli sampai dengan Desember ini. Di tengah-tengah kondisi ya adalah istilahnya resesi, terus kemudian eh, ekonomi sedang suram, ya melemah segala macam. Tapi Besti, tapi Besto, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, tetap yang namanya merawat diri itu saat ini menjadi prioritas. Ya, kita banyak portofolio teman-teman yang mengalami kondisi kanker, bahkan kita juga kaget kanker kelenjar prostat stadium 4 mengonsumsi salah satu produk kita. Akhirnya apa? Sudah berhenti yang namanya kemoterapi. Nah, disinilah produk bestseller kita, kita akan reveal ke teman-teman semuanya. Jadi ada produk bestseller kita, salah satunya itu susu kambing etawa. Kenapa susu kambing etawa? Karena uji klinisnya membuktikan bahwa susu kambing etawa ini lebih rendah kolesterolnya daripada susu sapi. Terus kemudian kadar alergen di susu kambing etawa itu lebih sedikit daripada susu sapi dan susu-susu yang lainnya, susu nabati seperti contoh susu oat, susu kemudian susu kedelai, kemudian ada lagi almond milk atau susu kacang almond. Ya, kadar alergennya lebih lebih rendah dibanding susu-susu yang lain. Terus kemudian ini ada kandungan baiknya di susu kambing etawa ini ya, yaitu melancarkan peredaran darah. Sehingga penyakit yang umumnya diderita oleh manusia, apa aja? Kolesterol, asam urat, gula darah, ini bisa stabil dengan kita konsumsi susu kambing etawa. Dan ini diformulasikan dengan bahan-bahan lainnya ya. Sehingga teman-teman nanti bisa buktikan ketika datang ke sini, saya akan bagikan testernya secara gratis. Ya, jadi tidak ada sensasi perengusnya karena ada formulasi herbalnya yang membantu rasanya itu stabil dan enak untuk dinikmati. Nah, ini top-topnya bestseller kita dan ini bisa dimanfaatkan di koperasi teman-teman untuk pengembangan bisnisnya. Apalagi ya kalau kita merasa tidak tahu ngejalanin bisnisnya produk seperti itu misalkan. Tenang aja karena kita tadi ada pembinaan bisnis dan bisnis coach kita ketika kita berbicara bisnis, berbicara wirausaha, berbicara pengembangan usaha, meng-hire seorang bisnis coach, meng-hire seorang konsultan, budgetnya itu bisa 2 digit loh, budgetnya ya. Bahkan 2 digitnya itu bukan di belasan lagi levelnya, tergantung dengan pengalaman si konsultan ini, pengalaman si bisnis coach ini. Tapi di SR12 kita bantu sinergikan dengan koperasi teman-teman dan itu biayanya tidak ada alias gratis alias itu sebuah benefit yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya. Nah, bisnis modelnya seperti apa? SR12 itu bisa kita manfaatkan dengan di harga ecer tertingginya kita mau untung berapa? Kita mau untung 20% bisa. Mau untung 30% bisa banget. Mau untung 40% sangat bisa teman-teman. Dan teman-teman mau untung yang lebih besar lagi sebagai distributor 50% sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Ya. Dan ada kita memiliki jenjang ya untuk kita bisa berkarya lebih meningkat lagi gitu ya. Bagi teman-teman yang muslim, teman-teman yang muslimah, nah, gak perlu khawatir apakah ini kategorinya goror, apakah ini mudorot atau tidak, misalkan. Ya, ada yang bertanya seperti itu. Ya, kami jawab tidak ya. Karena tadi, produk, keuntungan, dan harga jual, ya artinya modal, untung, dan harga jual sudah transparan di depan. Ya, kita ada kode etik yang membuat kita tidak boleh melakukan penjualan di bawah harga. Nah, adapun saat ini, contoh katakanlah marketplace ya, dan sosial media seperti platform TikTok, banyak mitra-mitra bisnis kita yang menjual di sana juga. Kok ada sih yang produknya di bawah harga? Nah, ternyata itu adalah strateginya marketplace mendatangkan traffic.
Strateginya sosial media, strateginya TikTok mendatangkan traffic. Jadi mereka yang bakar duit, yang membuat audiensnya atau buyernya ini kemudian berminat untuk buying atau membeli. Dan adapun yang menjual di bawah harga, tentunya kami akan lakukan tindakan. Gitu. Jadi kita menjaga yang namanya stabilitas di kalangan mitra-mitra bisnis kita. Nah, terus kemudian kita kepoin nih potensi penghasilan distributor. Ini dari database atau portofolio top 100 distributor kita. Ya, saat ini SR12 telah memiliki 400 lebih distributor. Ya, dan kita kepoin nih potensi income dari seorang distributor karena apa? Dari harga ecer tertinggi dia dapat 50%-nya. Bisnis mana yang ngasih keuntungan ke distributornya sebesar senilai 50% dari harga ecer tertinggi? SR12. Ya, SR12 yang memberikan itu. Nah, ya, dari sini saja penghasilan distributor itu bisa di angka 22 juta. Ini berdasarkan data real, bukan omon-omon, portofolio kita dari top 100 distributor. Jadi top 100 distributor kita penghasilannya di angka 22 juta rata-rata. Belum lagi di SR12 ini bagi seorang distributor itu mendapatkan hak sharing profit dari dia melakukan pembinaan kepada mitra-mitranya. Artinya perusahaan menggaji dia setiap bulannya. Rata-rata top 100 distributor kita memiliki sharing profit atau bagi hasil atau upah membina mitra-mitra bisnisnya per bulan di angka 28,8 juta rupiah. Masuk ke rekening kita seperti itu setiap bulan. Enak atau enak banget? Enak banget tentunya ya. Belum lagi dengan penjualan tadi gitu ya. Penjualan ke mitra, rata-rata mitra bisnis kita di angka 50,8 juta. 50,8 juta itu merem aja Bu rata-rata distributor kita itu. Seru nggak? Mungkin nggak? Mungkin nggak punya penghasilan gitu? 100% mungkin bos. Karena Januari lalu saja, tahun 2025, ada distributor kita itu yang sudah membina 22 distributor. Kita istilahkan di SR12 ini karena lebih kekeluargaan, kita istilahkan dengan istilah anak dan cucu. Ya, jadi anak dan cucu. Jadi anak itu binaan distributor langsung di bawah kita. Nah, distributor kita yang dibina oleh kita langsung ini ternyata melahirkan lagi distributor atau membina lagi mitra-mitranya sehingga jadi distributor. Itu istilahnya cucunya kita. Gitu. Dan omset pribadinya itu 1 miliar per bulan sampai saat ini. 50% dari 1 miliar. Kecil ya. 500 juta itu kecil. Ya, kecil bagi kita yang sudah terbiasa memiliki income lebih besar daripada 500 juta. Ya, tapi bagi kita yang belum, suatu saat saya doakan, kita sama-sama doakan, mudah-mudahan bisa tembus di angka seperti itu ya, dan bisa bermanfaat lebih luas lagi. Apa yang dilakukan mereka? Nah, sebelum apa yang dilakukan mereka, kita kepoin dulu. Ini adalah salah satu testimonial video, bukan video pamer, tapi ini real perjalanan mitra bisnis kita yang menjadi distributor di SR12 dari, ya ini saya ceritakan singkat, dari punya rumah tapi tidak punya WC, tidak punya tempat untuk MCK. Rumahnya di atas lahan gambut. Ini mitra bisnis kita di Kalimantan. Ini kita tonton ya videonya ya. Jadi before dan afternya. Dan profesinya beliau itu sebagai guru, guru RA. RA itu setingkat dengan TK lah ya, sama dengan TK ya. Taman kanak-kanak. Digajinya 150.000 rupiah tahun 2020. Bayangin 2020 masih segitu di sana ya. Dan dirapel lagi per 3 bulan sekali. Nah, ini kita simak. Ini rumahnya yang lama. Jadi rumahnya itu di atas lahan gambut dan tidak memiliki kloset atau untuk ya
buang air besar ya dan buang air kecil. Jadi setelah menjalankan bisnis di SR12 tahun 2021 beliau menjadi distributor. Nah, bangun rumah. Rumahnya sederhana tapi versi nyamannya dia ini. Ya, ini adalah rumah barunya ya. Jadi bukan cuma rumah, beliau juga punya ruko saat ini dan banyak hal-hal yang beliau dapatkan dari menjalankan bisnis SR12. Dan yang lebih seru, bangun rumah di lahan gambut itu, ya di Banjarmasin, di lahan gambut itu, rumah beliau aja nih, itu untuk pondasinya. Kalau mau tebak angka boleh, tapi ini saya langsung kasih tahu aja, 500 juta, setengah miliar untuk hanya bangun fondasi. Ya, pondasinya aja gitu. Karena apa? Kami juga kaget ketika melihat RAB beliau bangun rumah ya. Sampai rumahnya jadi itu kurang lebih di RAB-nya 1,32 miliar. Jadi 1 M 320 something juta gitu. Ya karena setengah M sendiri itu yang namanya eh, pondasinya ya. Nah, apa yang dia lakukan? Dia setiap hari bersilaturahmi ketemu dua orang, ketemu dua orang. Ya, ketemu dua orang itu membagikan value. Saya saat ini membantu Anda untuk menjalankan hidup sehat secara holistik melalui produk-produk herbal yang aman tanpa efek samping jangka panjang. Mau tahu? Nih produknya. Jadi dikasih tahu, gitu ya. Dan ini aktivitas rutinnya beliau. Nah, ini dilakukan secara konsisten dan ternyata jadi juga. Nah, bagi yang bingung, tenang. Dasar 12, ketika kita bersinergi, ketika kita memanfaatkan ini, Anda akan dibimbing, Anda akan dibina, Anda akan dibantu sampai bisa, gitu ya. Nah, terus ini juga potensi untuk pengembangan bisnis kita di koperasi kita untuk menambah lagi SKU produk-produk perawatan diri, produk-produk herbal, produk-produk kesehatan. Bisa nggak koperasi kita kerjasama dengan pemerintahan? Contoh misalkan untuk program pengentasan stunting, ada nggak SR12 produknya? Ada. Ya, dari produk susu kambing etawa tadi, itu sudah ada portofolio kita, testimonial. Ya, jadi ada anak di Lampung gizi buruk, 6 bulan beliau cuma bisa tiduran. Ya, 6 bulan. Terus kemudian ikhtiar dengan produk susu kambing etawa dari SR12. Dan ternyata ya memang tidak langsung saat itu bisa gerak badannya, bisa iya, badannya aja udah sih kayak kayak apa ya, nggak ada dagingnya gitu ya, nggak bisa langsung buat gitu jadi berdaging gitu kan, terus bisa jalan lagi gitu. Nah, memang butuh waktu 3 bulan ya untuk kemudian badannya itu pulih, terus kemudian bisa jalan dan bisa main dengan teman-teman sebayanya. Ya, jadi ada portofolio kita seperti itu. Bisa nggak kita kerjasama dengan pemerintah untuk program-program pengentasan stunting? Sangat bisa. Ya, karena nanti kita bisa buat legal kita sendiri, terus kemudian mengajukan kerjasama dengan pemerintah melalui e-katalog misalkan. Itu sangat bisa. Apakah koperasi kita bisa melakukan itu? Bisa banget, bisa banget. Dan mau di angka berapa persen kita punya profit? Ya, kembali. Gitu. Jadi teman-teman bagi yang hari ini ya yang mau kita bina, yang mau kepo dengan SR12 ya nanti silahkan di akhir sesi ada formulir silahkan diisi di sana kami akan siap bantu maksimal mendampingi teman-teman sampai teman-teman menghasilkan sampai koperasinya berkembang dan ini cocok juga bukan cuma untuk koperasi tapi untuk pribadi-pribadi kita contoh katakanlah oh iya ini potensial banget untuk dijalankan bisnis ini oleh istri saya karena istri saya ini hobi ya untuk menggunakan produk-produk skincare, untuk menggunakan produk-produk kosmetik, gitu misalkan. Gitu dari hobi ternyata menjadi cuan.
Nah, luar biasa. Dan ini sebaran data distributor ya. Di Jawa Barat memang sudah rada padat ya karena ada 64 distributor utama. Di DKI baru 16 distributor, di Jateng 86, di Jatim. Nah, saya ini memegang wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Tapi bisa juga sinergi di Jawa Barat ini ya, karena memang domisili kami di Jawa Barat gitu. Terus ini sangat potensial. Katakanlah kita punya relasi di Bali dan di Bali masih kosong distributor. Jadi sangat-sangat luas pangsa pasarnya. Dan di SR12 itu kita yang di Jawa Barat bisa ya menggarap wilayah di daerah lain. Contoh kita punya mitra di Kaltara karena Kaltara masih kosong. Bisa nggak? Bisa banget. Nah, kita bandingin dengan produk-produk bisnis dari bisnis ini. Kalau kita mau punya franchise McDonald katakanlah, butuh uang berapa kita minimal? 14 miliar ya minimal. Itu outlet yang paling kecil dan sewa lahannya juga yang paling sempit lah ya. Itu ini modal franchise minimal. Dan ini tahun 2024 kami punya datanya ya. Nah, kalau kita mau buka bisnis franchise KFC, berapa minimalnya? Miliaran juga ya. Nah, kalau perta Pertashop deh, katakanlah berapa minimalnya? 250 juta. Itu pun belum AMDAL ya, belum perizinan segala macam. Nah, kalau untuk maksimalnya ya 500-an juta. Nah, kalau di SR12 berapa sih modalnya? 60 juta? Enggak. 25 juta? Enggak juga. Itu 5 juta? Enggak juga. Nah, teman-teman bisa dengan cukup keluarkan 400 ribu tapi dapat produk seharga 500 ribu. Artinya kita punya modal, ya, punya produknya, punya profit juga. Profitnya berapa? Di 20%, 100 ribu. Gitu. Nah, kita tinggal pilih kita mau yang mana. Kita mau profit 20%, mau profitnya 30%, mau profitnya 40%, atau 50% sebagai distributor. Ya, jadi banyak pilihannya, banyak opsionalnya. Jadi menurut teman-teman, menurut rekan-rekan BBS semuanya, apakah ini peluang dan kesepakatan? Nah, kembali kepada kita masing-masing, ini adalah untuk pengembangan koperasi kita juga ya. Dan bisa juga nanti benefit business coach, benefit materi-materi bisnis yang ada di SR12 saat ini bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan di koperasi, disinergikan untuk pengembangan bisnis koperasi. Katakanlah, oh ternyata kita masih belum bisa maksimal untuk melakukan kerjasama bisnis dengan pemerintahan, kita belum punya produk-produk spesifik. Ya, di pemerintahan itu selalu tuh ya, 4 kementerian memiliki produk atau program, ya produk program lah ya yang sama, yaitu pengentasan stunting. Ini Kementerian Sosial bersinergi dengan Kementerian PUPR ya. Ya, karena di PUPR itu ada juga produk produk programnya yaitu sanitasi desa kerjasama dengan Kemendes. Ya, ya kerjasama dengan Kemendes, kerjasama juga dengan Kemenkes. Ini sama nih. Keempat kementerian ini aja itu punya produk program yaitu pengentasan stunting dan dari dulu itu selalu ada gitu. Dan salah satu produk kita bisa disinergikan untuk menunjang program pemerintah tersebut sehingga tidak ada lagi anak-anak yang stunting gitu. Jadi dengan 12 benefit yang ada, apakah kita gaskan? Gaskan dong ya. Oke, baik rekan-rekan semuanya, seperti itu. Ini adalah salah satu gambaran ketika kita ingin meningkatkan performa bisnis di koperasi kita dengan menambahkan SKU produk, ya kategorinya herbal, skincare, dan kosmetika, karena ini adalah produk-produk yang luar biasa, di mana masyarakat kita saat ini semakin meningkat kesadarannya untuk merawat dirinya dengan produk-produk perawatan yang aman, nyaman, harganya terjangkau, dan tentunya apalagi ini bermanfaat bagi bangsa kita, bagi negara kita Indonesia karena perputaran pajaknya, keuntungannya.
juga nanti untuk negara kita di Indonesia. Oke, kita majukan Indonesia kita dengan produk-produk asli dari Indonesia. Oke, terima kasih. Silahkan bagi yang mau berdiskusi, kita buka sesinya ya. Kita kembalikan kepada Mbak Diska. Baik, terima kasih Pak Andika. Nih tadi Pak Andika udah menyampaikan terkait bagaimana upaya atau cara kita buat memulai bisnis, terus juga terkait peluang ya dengan mengundang Bapak Ibu sekalian yang ingin berkunjung nih ke SR12 itu sangat terbuka bagi Bapak Ibu sekalian untuk berkunjung ke sana. Terus juga Pak Andika ini memotivasi kita nih untuk mulai membuka usaha baik itu dari rumah atau mungkin kalau mau tanya-tanya dan konsultasi bisa juga nih langsung kontak Pak Andika atau mengunjungi SR12 ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tadi sebetulnya sudah disinggung atau dibahas sedikit sama Pak Andika nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu sekalian ini tertarik untuk bermitra dengan SR12, Bapak Ibu bisa mengisi form atau formulir yang akan dikirimkan oleh tim kami melalui kolom chat Zoom dan juga Bapak Ibu sekalian ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses kredit hingga 25 juta bagi Bapak Ibu yang bisa atau mau untuk memulai usahanya asalkan Bapak Ibu sekalian ini memenuhi syarat dari kemitraan Sakti ya. Jadi saat ini Sakti dan SR12 bekerja sama untuk membukakan peluang bisnis nih bagi koperasi Bapak Ibu sekalian yang ingin bermitra dengan SR12 dan juga sudah memenuhi eh, syarat untuk bermitra dengan Sakti. Bapak Ibu sekalian bisa langsung isi formulirnya di yang kami kirimkan melalui kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin selanjutnya apabila dari Bapak Ibu sekalian ini ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan atau diceritakan, mungkin bisa langsung aja open mic atau di kolom chat ya. Kita berdiskusi dan juga tanya jawab bareng sama Pak Andika hari ini. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian mungkin ini dari teman-teman koperasi saya absen nih ya Bapak Ibu sekalian ini dari KSP Swapada mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan Kak Agustina atau mungkin dari koperasi Bapak Ibu yang lainnya. Oke, mungkin ini dari koperasi KSU Dharma Sida terus juga rekan-rekan di koperasi KSU Eka Cita. Dari Koperasi Banjar Sumbuwuk. Mungkin ini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, bisa langsung open mic atau di kolom chat ya, Bapak Ibu sekalian. Atau ini tim Sakti juga misalnya ada yang mau ditanyakan nih gimana cara tim Sakti mau mulai bisnis juga ini bisa ya langsung ditanyakan. Atau mungkin Bapak Ibu tertarik nih buat bermitra dengan SR12, Bapak Ibu sekalian bisa langsung isi formulir yang akan dikirimkan oleh tim kami melalui kolom chat Zoom dan juga Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan akses kredit hingga 25 juta ya. Ini nggak main-main loh nominalnya 25 juta itu besar sekali khususnya untuk memulai usaha bagi koperasi Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat kemitraan Sakti. Selamat siang, 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 Bu. Gimana nih dari Bu? Maris Barus. Oke, mungkin ada yang mau diskusikan, Mangga, silahkan Ibu. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Pak Andika. Saya tadi tertarik ya. Awalnya sih saya kalau ngomongin kosmetik tadi hampir mundur gitu. Tapi setelah ikut mempelajarinya ternyata bukan hanya kosmetik, banyak herbal dan salah satu ternyata ada yang pernah saya konsumsi, susu Etawa itu. ah, Nah, eh, mantap. tapi karena pernah ada isu, ada pemalsuan juga, saya jadi berhenti gitu ya. Nah, saya tadi lihat di peta distributornya itu Sumatera hanya 4 DU ya Pak, apa benar? 4 atau 7 itu? Sumatera. Sumatera Utara Oh, Medan.
Oh, Sumatera Utara ya. Sumatera Hmm, Utara baru 4 tuh, betul. 4. Sementara kan dari jumlah orang itu populasinya lumayan banyak. Apakah ada kendala di Sumatera Utara karena saya tertarik dengan ini, dengan produknya. Saya ada keinginan, saya konsumsi dulu baik kosmetik atau herbalnya, dan saudara-saudara saya sana akan jadi eh, tester juga mungkin supaya orang kan lebih ngelihat hasil, lebih percaya daripada iklan ya, karena iklan udah terlalu Betul. banyak kita lihat di mana-mana. Nah, apakah boleh di-share, Pak? Apakah ada kendala kenapa jumlah DU-nya di sana sedikit? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya nih Kakak Maris Barus ya. Ya, Betul. biasanya sih saya sapanya Ibu, tapi di sini Kakak aja lah ya. Betul. Ini cocok. Oke. Ya, pertanyaan tentang apakah ada kendala di Sumatera Utara sampai di Sumatera itu baru segitu distributornya. Jadi ini izin saya tampilkan kembali di share screen. Di Sumatera Utara itu ternyata 7 total distributornya ya. Setuju ya. Iya, total distributornya 7 sambil kita perlihatkan kembali di layar ya. Oke, izin bertanya apakah sudah muncul di layar kita? Di saya belum. Belum, masih loading ya, ditunggu sebentar. Oke, sip, kita masih tunggu sebentar lagi. Oke, ya. Nah, di Sumatera Utara itu 7 distributor. Kenapa baru 7 distributor? Karena satu, ya, memang produk-produk kita ini di pusat SR12 sendiri tidak mengiklankan secara masif di televisi, ya tidak mengiklankan itu secara masif di televisi karena kita memiliki visi yang besar, yaitu visi kita menebarkan manfaat bagi semua orang. Ketika ya SR12 di pusat melakukan iklan di media massa yang katakanlah media massa reguler ya, televisi, radio segala macam, baliho segala macam. Ketika pusat melakukan itu, yang jualannya nanti malah pusat. Nah, visi besar kita nanti tidak tertuju, menebarkan manfaat bagi semua orang. Nah, inilah bukti bahwa SR12 ini tumbuhnya itu organik, ya. Tumbuhnya organik tanpa melalui, katakanlah ya, dana-dana investor yang langsung besar gitu ya. Dan kita juga bukan perusahaan money laundering ya. Jadi distributor kita yang ada di Sumatera Utara ini memang masih pertumbuhannya baru sekitar itu. Karena kita pertumbuhannya organik dan tidak ada ya syarat yang membuat seseorang itu bisa menjadi distributor langsung. Karena visi kita besar ini, kita bantu orang yang bergabung di SR12 itu memiliki perusahaan baru yang perusahaannya itu bergerak di sektor herbal, skincare, dan kosmetika. Ya, suppliernya dari mana? SR12. Seperti itu. Jadi, potensi ketika perusahaan baru ini bertumbuh, lapangan pekerjaan terbuka, kemudian menyerap yang namanya pengangguran-pengangguran. Dan itulah visi besar kita, menebarkan manfaat bagi semua orang. Gitu. Dan itu kita bantu proses seperti itunya. Karena perputaran dunia seorang wirausaha, seorang entrepreneur, itu tidak jauh dari seputaran sales, marketing, operasional, dan cash flow. Halo, Ya, jadi kita bantu ya, ini. Gitu. Jadi di Sumatera Utara ini baru bertumbuh di angka 7 distributor. Nah, bukan ada kendala atau gimana-gimana. Tidak ada kendala. Jadi ini distributornya yang nanti memiliki kesadaran untuk ekspansi dan 7 distributor ini sudah melahirkan distributor yang ada di Aceh.
Jadi distributor di Aceh dengan distributor yang di Sumatera Utara ini ada yang satu sama lain berkaitan saling kenal. Gitu. Jadi ini potensi bagi Kakak Maris di Sumatera Utara. Kalau boleh tahu Sumatera Utaranya di mana, Kak? Apakah di Binjai? Binjai belum ada distributor kita. Di Medan, ini Saya di Medan, Pak, tapi keluarga besar banyak di Tanah Karo. nah, di Medan belum banyak itu distributor. Ya, selevel Medan itu baru ada 3 distributor utama, baru ada 3. Tapi itu pun satu distributornya malah punya basis mitra, basis customer itu rata-rata di Teluk Kuantan alias di Pekanbaru. Kok bisa seperti itu? Sangat bisa. Karena apa tadi? Gitu ya. Basis mitra atau basis customernya dimulai dari keluarga. Gitu. Jadi dia tinggal di Medan tapi punya mitra yang banyak di Teluk Kuantan atau di Pekanbaru. Ya, Teluk Kuantan masuknya Pekanbaru apa Riau ya? Pekanbaru kalau nggak salah ya. Kurang Gitu. paham. Jadi sangat bisa. Itu ada juga distributor kita di Banten punya basis mitra di Nusa Tenggara Timur, di Kupang. Ada. Jadi Kak Maris di Medan tapi punya basis customer di Tanah Karo sangat bisa. Punya basis mitra kenalan, misalkan punya kenalan dan dia berdomisili di Papua, berbisnis di Papua, punya cabang di Papua sangat bisa. Jadi kenapa ini pasarnya luas? Karena kita bisa memiliki franchise-franchise bisnis atau cabang-cabang bisnis di seluruh wilayah Indonesia, bahkan mancanegara, gitu ya. Saya posisinya di Bogor, Pak, tapi eh, Wow, karena Bogor. saya lihat tadi Jawa Barat udah banyak dan ini ada tadi pabriknya di Bogor, mungkin kalau dari orang Bogor yang menyampaikan info itu, jadi lebih apa ya, lebih edukasinya lebih dipercaya kali ya seperti itu. Itu pemikiran singkat saya. Nah, yang kedua yang mau saya eh, ya pengalaman ya di sana itu lebih lebih cepat kena eh, customernya kalau berhubungan dengan kesehatan. Tadi salah satu Ya, yang saya tangkap adalah eh, apa untuk obat kanker ya Pak ya kalau nggak salah. ya, Kita juga ada dari SR12 ini. Apakah bisa diinfokan produknya? Karena kebetulan salah satu keluarga dekat kami ada yang kena. Mungkin dengan baik, konsumsi dulu dan berhasil itu akan jauh lebih efektif ya pasarnya. ya, Saya rasa. baik. Terima kasih. Oke, nah ini portofolio kami dari customer-customer yang menderita cancer itu ada satu produk kita Habatus Sauda yang memang formulasinya kita boosting ya. Jadi semua produk yang namanya Habatus Sauda itu jurnalnya membuktikan ada satu senyawa namanya timokuinon ya. Timokuinon ini dia membantu mencegah kanker ya meluas, mencegah kanker meluas, bahkan bagi yang terapi kemo, nah, namanya kemoterapi ini itu mau sel kanker, artinya sel jahat ataupun sel baik, dia sifatnya kemoterapi itu sporadis ya, karena ada tuh yang kemoterapi habis kemoterapi justru makin melemah, ada case-case seperti itu. Karena apa? Sel baiknya ikut digerus melalui proses kemoterapi ini. Nah, senyawa timokuinon yang ada dalam kandungan habatus sauda itu melapisi, melindungi sel-sel baik ini. Jadi ketika proses kemoterapi yang dibabat hanya sel-sel jahatnya. Jadi sel baiknya aman karena ya ini untuk regenerasi sel-sel baru dan diperlukan bagi penderita kanker ya untuk bisa tercapai sehat optimalnya. Itu. Jadi ada produk-produk herbal seperti Habatus Sauda, DSR12 juga kita ada. Mengapa itu diadakan? Karena tadi sampai kajian ke senyawa timokuinon yang ternyata manfaatnya sangat dibutuhkan. Ya, bagi penderita kanker bermanfaat, bagi yang belum menderita juga sangat bermanfaat. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul ya, seperti itu ya. Jadi ya nanti Kakak Maris ini bolehlah nanti berkunjung ke Bogor atau nanti kalau memang mau kita bikin appointment, nah silahkan isi daftar yang
sudah disediakan oleh teman-teman Sakti. Nah, yang sudah ada di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu luang, kami yang akan jemput ke rumah atau kami yang akan antarkan tester-tester produk yang dibutuhkan tadi oleh Kakak Maris. Seperti itu ya. Kalaupun katakanlah mau dikirimnya ke Sumatera Barat, kami siap kirimkan dari gudang kami yang ada di Sumatera Barat, ya, yang ada di Padang Kota. Gitu. Jadi kita punya mitra di Makassar, nggak perlu kita repot-repot kirim dari sini, kirim dari sana aja di gudang kita yang di Makassar. Ongkos lebih efisien dan tentunya cuannya kita lebih tebel karena kita sebagai pengusaha kita ini statusnya bukan relawan ya, ngasih harga murah ongkir kita nggak peduliin tahu-tahu kita boncos gitu. Kita sebagai pengusaha kita membermanfaatkan dan membesarkan diri kita terlebih dahulu baru kita bantu orang lain. Seperti itu. Begitu ya Kakak Maris ya. Oke, Nanti terima kasih silahkan banyak. berkabar sama Kakak Maris ya. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya juga Kakak Maris Barus. Saya Ada sudah lagi teman-teman isi yang lain? info. Oh iya, iya siap Kak Maris. Baik, terima kasih Kak Maris juga sudah isi formulir ya. Mungkin nanti akan kita periksa lagi formulirnya. Nah, ini mungkin dari Bapak Ibu sekalian apabila ada yang masih ingin ditanyakan, mungkin dari Koperasi Banjar Sembuwuk atau koperasi yang lainnya ini bisa langsung disampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat siang. Oke, siang Pak. Siang, Bisa didengar suara saya ya? Bisa Pak, jelas sekali. siap, bisa banget. Asik, ya. Ya, saya sebenarnya sih karena ini ada produk yang kita jual, kita pasarkan, jadi tertarik gitu. Kalau dari dulu banyak informasi multi level yang tidak ada produk dijual, kadang-kadang masyarakat sudah bosan dengan hal seperti itu. Nah, sekarang saya langsung aja to the point biar teman-teman lain tidak bosan mendengarkan orang ngobrol gitu. Jadi saya karena ini ada produk, karena saya tadi mungkin missing penjelasannya karena ada klien tadi datang di koperasi. Ya, salah satu katalog produknya nanti karena saya sudah daftar akan dikirim ya ke email saya apa gimana? Itu pertama. Yang kedua dari katalog itu ya ada harganya. Eh, Mungkin ya. Kemudian eh, untuk mendapatkan produk itu apakah harus kita belanja dulu kemudian dari barang yang kita beli itu kita langsung eh, pasarkan sesuai dengan cara kita sendiri gitu ya seperti itu dulu sebuah pertanyaan saya nanti kita sambung lagi terima kasih. Baik, terima kasih. Ini izin kami sapanya Kakak Ketut ya dari Banjar Sembuwu. Boleh tahu nih Banjar Sembuwu ini di provinsi mana, Pak? Kalau mungkin kalau secara umum nasional, kalau Banjar itu adanya di Bali. Atau kalau di Jawa mungkin itu sekelas RT lah, kumpulan beberapa warga jadi satu komunitas diberi nama itu status hukum itu namanya Banjar. Jadi beberapa itu adalah Banjar. Banjar saya kami berada di Kecamatan Tapak Siring kalau lebih dekat mungkin orang kenal Oh, di Istana Negara Tapak oh, Siring itu saya 5 kilometer iya, dari iya. sana. Jadi Luar biasa. kota wisatanya Ubud itu yang itu jadi kabupatennya Gianyar. Itu. Siap. Baik, ini dari Bali ternyata ini sudah sangat siang di sana berarti ya, Pak ya. Iya, ya kita 1 jam Iya. di depan. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan dari izin Kakak Ketut, ini tadi yang pertama adalah tentang katalog produk bisa dikirim atau tidak, sangat bisa. Dan nanti kami akan kirimkan price listnya. Terpenting tadi ya, silahkan diisi saja terlebih dahulu yang tadi form bagi teman-teman yang mau memanfaatkan SR12 ini dan mau meningkatkan lagi bisnisnya gitu ya. Tuh, nanti kami akan kirimkan semuanya lengkap ya. Jadi katalog, price harga, terus kemudian kita akan agendakan product knowledge
ininya ya untuk mengetahui produk knowledge-nya satu-satu produknya yang paling lakunya apa. Nanti kita akan bantu pembinaannya dari yang tidak tahu sampai tahu, dari yang belum paham sampai paham tentunya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah menjalankan SR12 ini harus pakai modal? Kalau saya rasa tidak ada bisnis yang tidak pakai modal, Pak. Semuanya modal ya. Diri kita yang sehat ini luar dan dalam gitu kan, itu adalah modal utama. Itu adalah modal utama. Jadi di SR12 ini ada skema kita tanpa modal duit. Ada skema itu. Artinya kita modal dengan komitmen diri kita dan kita punya tekad kuat untuk maju. Nah, kita nanti akan disajikan produk-produk promosinya, bahan-bahan promosinya. Mulai dari konten-konten promosi sampai dengan produk tester. Apalagi dengan Sakti, ini Sakti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Diska memiliki program ya kredit senilai 25 juta. Artinya ketika kita sebagai sebagai orang yang memanfaatkan itu kita akan statusnya menjadi seorang agen dan benefitnya adalah profitnya itu 40% dari harga ecer tertinggi. Jadi silahkan ini dimanfaatkan. Jadi SR12 itu punya skema tadi. Tanpa modal duit ada, yang modalnya duit ada. Ya, tentunya kalau modalnya duit, mau uang ada, produknya juga ada. Tapi kalau yang modalnya tanpa duit tadi, kita dikasihkan media-media kontennya saja. Jadi kita sudah boleh jualan, sudah boleh menjual. Nah, ketika ada yang membeli, produk baru dikirim dengan sistem atau skema dropship ya. Seperti itu Kakak Ketut. Sudah terjawab pertanyaannya Kakak Ketut atau belum Iya, terpuaskan? Boleh. karena bagi saya mungkin lebih gamblang dengan contoh, semisal kalau saya eh, dengan modal 25 juta dari modal pinjaman itu, berapa produk yang saya bisa dapatkan, kemudian itu saya pasarkan, eh, saya- umpama saya dari anggota koperasi ya banyak yang tertarik menjadi menjual memasarkan produk-produk itu, apakah saya bisa pesan lagi, eh, dan setelah pesan itu dibayar dulu barangnya, apa bagaimana sistem kerjanya? Baik. Nah, ada ya minimum order ketika kita ke depannya lagi gitu mau melakukan pembelian ke distributor. Kalau kita sebagai agen itu kan kita nanti akan belanjanya ke distributor gitu. Jadi ini sebenarnya udah overload ya kalau program dari Sakti 25 juta ya. Sebenarnya untuk menjadi agen di kita cukup modalnya 15 juta rupiah. Itu dapat produknya senilai 25 juta. Nah, Oh. jadi seperti itu. Jadi modalnya itu 15 juta, kita dapat produknya senilai 25 juta. Artinya kita di situ sudah tahu tuh income kita di angka 10 juta. Karena kita 40% dari 15 juta, 40% dari 25 juta. Jadi kita cukup keluar biaya itu 15 juta. Kita statusnya sebagai agen, kita dapatkan privilege penuh dari SR12, pembinaan bisnis, produknya kita yang menentukan sendiri. Tentunya kita akan suggest. Contoh di wilayah Bali. Ya, wilayah Bali itu kebetulan wilayahnya masih regional yang saya bina. Di Bali itu produk kita yang paling tinggi ya ke end user itu susu kambing etawa dan satu Pak, sunscreen Hmm. atau apa ya? Apa bahasa Indonesia sunscreen itu tabir surya. Itu paling laku, paling laris. Dan sunscreen kita dibandingkan produk-produk yang lain dengan SPF 50 itu paling murah dan paling aman bahannya. Nah, sunscreen itu ada ya. Ketika kita pakai sunscreen produk merek lain yang yang dia itu apa teksturnya itu seperti serum, itu akan masuk ke lapisan kulit kita dan ini akan terbawa oleh bahkan sampai masuk ke saluran aliran darah ya, akan terbawa oleh eh, sistem peredaran darah kita dan itu
cukup berbahaya untuk jangka panjangnya. Nah, sementara sunscreen dari formulasi SF12 ini tidak sampai menembus itu. Tidak sampai menembus itu, justru melindungi kulit kita dari paparan sinar UVB, UVB. Ya, karena sinar matahari ini ada istilahnya UVA, UVB, gitu ya. Dan ini lebih aman dan tanpa efek samping jangka panjang. Semua formulasinya itu sudah tersertifikasi. Dan formulatornya itu ownernya langsung. Karena owner kita ini kebetulan sarjana farmasi yang salah satunya sudah menjadi apoteker juga. Jadi mereka ini yang meracik. Dan merekanya juga yang menjadi kelinci percobaan awal. Jadi di SR12 itu owner itu memformulasi, dicoba ke dirinya. Cocok bagi dirinya, dicoba ke keluarganya. Cocok di keluarganya, kami para karyawannya yang menjadi kelinci percobaan selanjutnya. Barulah distributor. Nah, barulah kemudian BPOM, barulah kemudian rilis kepada customer. Jadi prosesnya panjang. Satu produk itu udah kayak bikin skripsi, butuh 6 bulan sampai 1 tahun risetnya R&D-nya. Baru satu tahun kemudian uji coba dan dibepomkan dan rilis ke end user atau customer. Jadi sepanjang itu. Jadi apalagi kalau kita dapat permodalan ini 25 juta ya. 25 juta itu udah lebih itu daripada standar syarat agen kita. Karena agen kita keluar duitnya 15 juta dapat produknya 25 juta. Apalagi 25 juta kita punya duitnya, nah lebih lah tuh kita dapat barangnya juga. Gitu ya Kak Ketut. Oke. Oke, it's clear enough, sangat uh, jelas. Jadi prospeknya sepertinya menjanjikan, cuman tinggal kita yang giat mengerjakan aja. Satu orang, satu hari 2 orang. Tadi yang saya lihat ada gitu, satu hari 2 orang, 1 minggu 10 orang. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, maaf teman-teman yang lainnya kalau ada yang mau ikut, tolong di raise hand atau bintang permisi mau ikut gitu ya, biar nak saya sendiri yang ambil waktunya gitu loh. Jadi belum mumpung yang lainnya belum ada yang ikut, jadi saya yang isi dulu ya, biar suasananya lebih hidup gitu. Ya, seperti itu saya maunya itu biasanya. Kalau misalnya kita mau ketemu 2 orang dalam 1 hari, kemudian itu apakah kita hanya menjual kepada mereka, apa kita tawarkan agar mereka juga menjadi sub agen kita? Itu mungkin sebuah pertanyaan. Ini maaf saya bukan tidak memiliki pengalaman berbisnis menjadi multi level seperti itu, makanya harus bertanya gitu. Baik. Nah, yang dilakukan ketemu orang dalam sehari itu 2 orang di targetnya, misalkan kita menargetkan itu adalah udah kita berbicara tentang activity sales kita, activity sales dalam bisnis. Ini dalam bisnis apapun kita sepakat lah ya, yang namanya marketing dan sales adalah salah satu jantung perusahaan, jantung bisnis kita. Kalau kita punya bisnis tapi kita nggak punya tim sales, kita nggak punya aktivitas sales atau aktivitas menjual produk kita atau aktivitas menghadirkan revenue ke perusahaan kita, gitu. Maka ya siap-siap kita mengalami bankrupt gitu ya atau bangkrut gitu ya. Nah, jadi 2 orang ketemu ini itu adalah aktivitas yang menjadi standar ya. Ini bebas, mau sehari ketemu 1 orang, sehari ketemu 2 orang, 3 orang sekaligus bisa. Bahkan ada mitra kita sehari itu ketemu bisa 40 orang. Gimana caranya? Dia masuk ke kelurahan, di kelurahan itu ada yang namanya PKK. Setiap PKK itu adalah orang-orang yang punya misi di tempat tinggalnya, di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Untuk apa? Tertuju sehatnya. Ya. Terus kemudian sejahtera perekonomiannya. Nah, kita bisa masuk di situ menjelaskan. Nah, di SR12 kita tidak perlu repot-repot. Contoh Kak Ketut, aduh saya belum paham cara ngomongnya ini di PKK untuk menjelaskan SR12 ini. Calling kami pusat. Kami yang akan berangkat, kami yang bawa souvenir ke sana, kami yang akan menjelaskan. Jadi Kak Ketut tinggal terima aja yang namanya orderan itu.
Nah, jadi aktivitas sales kita ketemu orang itu nggak melulu harus closing. Closing itu harus melulu terjadi transaksi jual beli. Closing itu ada 5 tahapannya. Closing satu, kita cukup bertukar informasi nama. Salam kenal, saya Ketut, saya Dika. Saya Ketut dan saya saat ini hobi sekali bantuin orang-orang untuk tercapai sehat secara alamiah melalui produk-produk berkualitas bermutu dan ini sangat aman bagi tubuh karena sifatnya herbal ini holistik silahkan. Ini testernya, ini brosurnya, ini informasi saya. Nah, salam kenal sekali lagi saya Ketut. Itu closing satu bertukar informasi nama, closing dua bertukar informasi nomor kontak, closing tiga bisa saling chatting satu sama lain. Closing 4 kita bisa atur yang namanya janji temu. Ya untuk kita lakukan presentasi segala macam. Nah closing 5 barulah terjadi yang namanya transaksional jual beli. Gitu. Jadi cukup closing satu aja tukar nama aja. Tukar nama dan informasi kontak. Itu teknisnya nanti kita akan bedah kalau kita sudah komit ya untuk melaksanakan bisnis ini dan nanti keilmuannya bisa kok dikonversikan dengan bisnis-bisnis kita yang lain. Contoh Kak Ketut punya bisnis properti. Ya kita bisa konversikan untuk mendidik tim-tim sales di propertinya Kak Ketut gitu ya. Itu ekosistem yang sangat bisa dibutuhkan. Dan garansi di SR12 ini adalah ekosistem tadi. Ya, ekosistem bisnisnya yang sudah paten. Ya. Oke, Kak Ketut. Oke, terima kasih. Sangat eh, jelas, menginspirasi. Ya, seperti saya bilang tadi, biar enggak saya yang eh, ngambil waktu terlalu banyak, teman-teman yang lain juga punya kesempatan. Silakan teman yang lain dulu. Saya udah kasih kesempatan kalau udah kalau misalnya waktunya masih kalau mau kita bisa ngobrol ya kan senang sekali ya kan ngobrol misalnya kalau sudah waktu tidak mengizinkan ya apa boleh buat ya kita nanti melalui gini aja email atau WA aja nanti lebih banyak ya kita diskusinya gitu. Oke teman-teman lain silakan yang mau gabung siapa tahu punya ketertarikan atau ingin modal kecil bisa dapat 1 M, itu adalah mimpi. Ayo, teman-teman, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketut dan juga Pak Andika yang tadi sudah berdiskusi. Nih mungkin untuk selanjutnya ini bisa untuk dijadwalkan terkait diskusi secara langsung aja ya dengan SR12 ya Pak Andika ya. Nah, mungkin ini satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi pada BBS kali ini. Ini ada pertanyaan dari Koperasi AMS. Punten Kak, kalau dari TikTok Shop gitu untuk live di sana bisa untuk barang-barang jualnya dikirim sampel gratis atau kita harus beli dulu ya? Artinya koperasi harus punya modal dulu untuk TikTok Shopnya. Nah, atau mungkin bisa disampaikan juga untuk TikTok Shop yang distributornya itu apa ya Kak ya? Oke, baik. Ini udah ranahnya sosial media ya, sosial media commerce, jadi TikTok Shop. Nah, kalau kita mau live, ya kita mau live sebagai mitra koperasi, ini nanti bekerja sama kok dengan Sakti, tinggal berkabar aja. Kalau memang mau menjadi mitra, kita nanti akan hadirkan toolsnya. Jadi ketika kita mau live, ya barang, kalau kita mau punya barang, tentunya tadi ada ways. Jadi skema kita itu sebagai eh, mitra bisnis SR12 tapi tanpa modal duit. Ada. Tapi kalau tanpa modal duit, kita tidak punya barang dulu. Nah, kalau kita mau modal duit, ya kita tinggal alokasikan aja. Dengan resiko yang paling rendah itu ada sebagai reseller, tapi 20% saja kita punya profit. Nah, tapi kita punya produk ya. Kita keluar duit 400.000, kita punya produk senilai 500.000. Ya, di situ kita bisa promokan gitu ya. Tapi nanti bisa juga kita bicara dengan teman-teman Sakti, bisakah saya tanpa modal terlebih dahulu atau saya mau memanfaatkan tadi yang kredit 25 juta tadi, gimana caranya? Nah, silahkan.
Gitu. Silahkan. Jadi silahkan diisi terlebih dahulu ya daftar hadir, terus form terkait minat dengan SR12. Nah, kita akan bahas selanjutnya di situ. Jadi ketika kita bermitra, toolsnya, ketika kita pilih jalur dengan modal tadi, kita akan mendapatkan produk dan juga pelatihan product knowledge dan juga nanti ada free sampel-sampelnya. Itu. Tentunya kita akan suggest ya, berikan suggest, kita akan berikan saran bahwa ini loh top 5 produk yang perlu dibahas, yang perlu dijalankan. Karena ini sudah terbukti laku. Ini kita nggak perlu riset-riset lagi. Kita udah fokus aja di 5 produk ini. Oke, atau kita katakanlah mau, wah saya semua produk SR12 mau saya jual, misalkan. Silakan, kita ada 172 SKU atau 172 varian dari 3 kategori herbal, skincare, kosmetika. Monggo silakan. Mau seperti itu bisa juga, boleh. Contoh saya dari top 5 ini saya mau rise lagi, majukan lagi produk yang paling saya sukai, misalkan produk Manjakani, karena itu bermanfaat bagi kewanitaan, misalkan. Karena top 5 ini tidak ada salah satunya Manjakani, tapi kita melihat Manjakani itu sebuah produk yang manfaat, kita mau mau bangkitkan itu. Ya, contoh seperti itu bisa aja. Itu nanti eh, kita berikan toolkitnya ya, seperti itu. Nah, untuk TikTok Shop nama distributornya apa ya? Maksudnya distributor yang sudah punya TikTok mungkin ya, Kak Diska ini maksudnya. Atau apa Ya, nih? kayaknya itu Jadi orang yang mau pasar eh, pemasaran produk melalui TikTok kayaknya dia seperti itu maksudnya itu tadi. oh iya, baik. Nah, iya, terima kasih nih Kak Ketut. Ya, ini kalau untuk nama tentunya boleh ya, apapun namanya yang penting nama terbaik. Contoh misalkan Koperasi AMS SR12 misalkan atau Koperasi AMS eh, Beauty Expert misalkan atau Koperasi AMS Herbal Expert. Jadi ada spesifik niche-nya gitu kan. Apa tuh Herbal Expert supaya apa? Di situ ya orang-orang yang peduli terhadap kesehatan dirinya melalui pengobatan holistik, produk-produk herbal. Nah, bisa tuh ketika dicari herbal expert muncullah Koperasi AMS Herbal Expert ini. Jadi itu udah pakai apa ya triknya SEO ya atau Search Engine Optimization gitu. Nanti ada lagi tuh keilmuannya yang siap kita install bareng-bareng supaya apa melejit kita punya pengembangan ya, berkembang diri kita, berkembang income kita. Oke, baik. Mungkin semoga terjawab ya Koperasi AMS tadi penjelasan dari Mas Dika. Nah, mungkin ini satu pertanyaan terakhir. Apa benefit untuk CU ketika melakukan kerjasama dengan SR12? Nah, ini mungkin yang menjadi catatan bagi koperasi. Mungkin kalau misalnya kita menjadi distributor secara individu, kan itu keuntungannya hanya untuk kita sendiri ya. Tapi kalau misalnya koperasi yang berbisnis dan juga misalnya bekerja sama dengan SR12, ini nanti keuntungannya tentu tidak akan hanya dinikmati oleh individu saja, tapi juga koperasi atau CU ini bisa merasakan keuntungan dari berbisnis dengan SR12 ini ya Pak Andika ya? Betul sekali, betul. Jadi ya ketika CU Mandiri ini sebagai lembaga ya, tuh, terus kemudian punya relasi-relasi individu dan individunya ini kemudian berminat berwirausaha juga menjadi distributor katakanlah ya nanti lembaga itu yang kemudian mendapatkan sharing profit dari pusat gitu. Dan nanti ya siapa pelaksananya di lembaga itu gitu kan. Tergantung, biasanya kita akan bantu buatkan SOP dan MOU-nya tersendiri. Jadi ada spesifik MOU, ada spesifik SOP, karena yang namanya lembaga itu pengurusnya kan berbeda-beda. Ada masa periodik atau masa khidmat berbakti di lembaga tersebut ya. Contoh per 5 tahun sekali ada pergantian, atau per 3 tahun sekali, atau per setahun sekali katakanlah. Nah, nanti akan ada skema ya, ya ketua itu yang paling besar jatahnya gitu aja.
Itu atau nanti tergantung kesepakatan dari lembaga itu sendiri, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Andika dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah aktif ya berdiskusi dan juga bertanya di acara Bincang-Bincang Sakti pada sesi kali ini. Nah, mungkin ini saya izin menyampaikan sedikit. Tentunya dengan berbisnis melalui koperasi baik itu dengan SR12, ini tentunya selain bukan dari sisi keuntungan yang hanya akan dinikmati oleh individu, ini juga keuntungan yang dirasakan nantinya itu bisa dibagikan dengan anggota koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, hal ini juga sejalan atau berkaitan ya dengan prinsip prinsip ekonomi koperasi yaitu ekonomi gotong royong. Selain itu juga dengan berbisnis melalui brand-brand lokal seperti SR12 ini tentunya kita bisa menjadi penggerak untuk memperkuat ekonomi lokal ya di era ekonomi sekarang yang mungkin rentan dengan persaingan di luar negeri dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu cara atau upaya kita sebagai warga Indonesia yang baik tentunya untuk memperkuat ekonomi lokal dan juga meningkatkan pemasukan negara ya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andika yang sudah berkenan hadir dan juga berbagi ilmunya kepada kita semua di acara Bincang-Bincang Sakti kali ini. Mungkin sebelum saya tutup dari Pak Andika, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Ya, baik. Satu hal yang ingin disampaikan sebelum pertemuan ini kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua di BBS ini dan semangat menebar manfaat bagi banyak orang. Ini adalah sebuah kesempatan dan peluang dan juga kesiapan, maka kita satukan untuk menemukan sukses sejati kita dan semangat untuk kita semuanya menuju kita yang lebih baik dari hari ini. Terima kasih Kak Diska dan teman-teman semuanya. Baik, kasih Pak Andika. Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu karena kita sebentar lagi akan masuk ke sesi kuis interaktif dengan hadiah menarik tentunya ya. Mungkin ini untuk tim Sakti bisa dipersiapkan untuk kuis menarik yang akan dimainkan pada siang hari ini. Ada dua ya. Yang pertama itu undian dan yang satunya lagi adalah kuis tanya jawab. Nah, ini mungkin dari tim Sakti sudah siap untuk mempersiapkan kuis pada sesi BBS kali ini? Mungkin dari Mas Rama ini untuk kuisnya apakah sudah siap atau dari Mbak Ayu? Wait, Kak. Oke, ini tim Sakti sedang mempersiapkan terlebih dahulu, mungkin sambil menunggu tim Sakti untuk mempersiapkan kuisnya. Bapak Ibu sekalian, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk hadir dan berkunjung di akun media sosial Sakti. Ini ada 3 ya Bapak Ibu, ada Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan informasi terbaru atau kegiatan terbaru yang diselenggarakan oleh tim Sakti, Bapak Ibu bisa berkunjung di akun media sosial dari PTSKK ada di sakti.center. Nah, ini sudah dipersiapkan ya oleh Mas Dias terkait kuisnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini bisa akses untuk kuisnya melalui link yang sudah di-share oleh tim kami melalui kolom chat Zoom. Bapak Ibu bisa langsung tap saja untuk link tersebut dan juga memulai kuisnya. Nah, ini sambil menunggu peserta, Bapak Ibu sekalian juga bisa masuk atau akses ke kuisnya melalui link yang sudah tim kami share melalui kolom kolom chat Zoom dan juga untuk tokennya sudah di-share juga ya melalui kolom chat Zoom. Nah, di sini baru ada 2 peserta. Mungkin Bapak Ibu sekalian ini bisa bergabung juga ya di kuisnya. Ini mungkin dari Koperasi KSP Swapada atau mungkin Pak Beni ini dari Lampung, terus juga teman-teman dari Koperasi CU Mandiri bisa sambil bergabung ya Koperasi Bunga Tanjung, CU Celesta.
KSP Simbiosa Multibisnis ini bisa bergabung ya ke gamesnya karena tentunya ini akan ada hadiah yang sangat menarik bagi Bapak Ibu sekalian berupa saldo untuk Sakti Linknya ya Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian bisa langsung bergabung melalui link dan juga token yang sudah tim kami share melalui kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin teman-teman dari KSPGMJ, Koperasi Wigura, kemudian juga Kak Rani, Kak Putri Tulus, KSU Dharma Sida, Pak Ketut mungkin dari KSU Banjar Sembuk, ini bisa bergabung di gamesnya ya. Untuk linknya sudah tim kami share melalui kolom chat Zoom. Mungkin teman-teman dari Koperasi CU Mandiri Swapada, Kak Agus Supriyanto, Kak Yohanes ini bisa bergabung. Oke, mungkin ini sudah ada 11 peserta ya. Ada Kak Mail, Kak Saifullah, Kak Syari Bulan Palemai, terus Kak Dwi Fitriani, Pak Karyanto, Kak Joni, Kak Agustina Sartini. Ini mungkin teman-teman yang lain juga bisa bergabung ya. Untuk kuisnya akan dimulai sebentar lagi. Oke, ini kita tunggu 1 menit lagi ya Bapak Ibu sekalian untuk kuisnya akan dimulai pukul 11.45. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, Bapak Ibu bisa klik link yang sudah tim kami share melalui kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini dari teman-teman CU Mandiri, kemudian juga KSP Swapada dan lain sebagainya. Ini bisa langsung bergabung dengan klik link yang sudah tim kami share melalui kolom chat Zoom. Oke, ini sudah 11.45 nih Mas Dias. Mungkin bisa dimulai aja ya untuk kuis pada sesi BBS kali ini. Baik, ini sudah dimulai ya. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, ini nanti akan terlihat terkait peserta mana yang unggul dari sesi kuis kali ini. Nah, di sini sudah ada yang memimpin, yaitu dengan peringkat 2 ada Kak Fai, peringkat 3 ada Kak Joni. Ini bisa kita lihat ya untuk skornya. Nah, di sini juga ada Pak Karyanto. Terus juga ini kita bisa melihat nih jawaban mana saja yang salah dan juga jawaban mana saja yang betul. Nah, ini posisi kedua disusul ya tadi Pak Karyanto, sekarang Pak Syari Bulan Palemai. Ini yang memimpin ada yang angka ya, yang token 751494. Kemudian ada Kak Dini nih, sudah masuk ya namanya, tadi belum terlihat. Nah, ini juga Pak Karyanto dengan Kak Syahri Bulan ini terus menyusul ya. Oke, ini posisi ketiga tergantikan dengan Kak Dwi Fitriani nih. Mungkin bagi Bapak Ibu bisa semangat terus ya untuk saling menyusul ini. Sudah terjawab semua ya untuk pertanyaannya. Mungkin bisa di stop saja untuk kuisnya. Nah, di sini kita akan langsung tahu nih pemenangnya siapa. Di posisi ketiga ada Pak Karyanto, kedua ada Kak Dwi Fitriani, dan yang pertama ini ada yang angka ya. Bagi para pemenang mohon untuk menghubungi tim Sakti untuk mendapatkan hadiah menarik dari tim Sakti. Nah, tadi ada 3 pemenang ya. Ada Pak Karyanto, kemudian juga Kak Dwi, dan juga yang tadi yang pertama yang angka ya. Oke, ini atas nama Kak Maris Barus. Ini bisa langsung menghubungi tim Sakti ya Kak ya untuk mengklaim hadiah menarik tersebut. Nah, mungkin ini kita lanjut ya untuk sesi games yang kedua.
Untuk sesi yang kedua ini adalah undian. Jadi nanti nama Bapak Ibu sekalian yang beruntung akan tampil di layar dan juga bisa menghubungi tim Sakti untuk mendapatkan hadiah menarik. Mungkin ini bisa langsung dimulai saja ya, Kak Ayu. Oke, ini untuk nama yang pertama. Oke, ini dari Koperasi Konsumen Eka Cita, Kak Agnes. Mungkin nanti Kak Agnes bisa langsung menghubungi tim Sakti ya untuk mendapatkan hadiah menarik. Oke, lanjut. Ini untuk nama yang kedua. Oke, ini dari Lapis Legit Mayang, Kak Muhammad Raka. Nanti bisa langsung menghubungi tim Sakti ya, Kak ya, untuk mendapatkan hadiah menarik. Oke, ini nama terakhir ya, nama terakhir Bapak Ibu sekalian. Oh, ternyata cuman dua ya untuk undiannya. Jadi tadi total ada 5 pemenang, 3 pemenang dari sesi kuis, ada Pak Karyanto, Kak Maris, dan juga Kak Dwi. Dan yang tadi dari Koperasi Eka Cita dan juga yang tadi ya, yang nama yang terakhir ini bisa langsung menghubungi tim Sakti untuk mendapatkan hadiah menarik. Untuk kontaknya ini sudah tim kami share melalui kolom chat Zoom ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin sebelum saya tutup, ini juga ada terkait promo menarik dari tim Sakti terkait buku koperasi. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin membutuhkan pengantar atau mungkin belum memahami sepenuhnya terkait koperasi, ini tim Sakti memiliki penawaran menarik yaitu buku koperasi non syariah dalam perspektif hukum Indonesia. Ini mendapatkan promo penawaran harga eksklusif hanya hari ini khusus untuk peserta Bincang-Bincang Sakti yaitu menjadi 150.000 rupiah dari 250 ya. Bapak Ibu sekalian bisa order buku ini melalui link yang akan tim kami share melalui kolom chat Zoom atau yang sudah tertera di layar. Tidak terasa ya, ini sudah di penghujung acara. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu untuk mengunjungi akun media sosial dari Sakti dan juga untuk mengisi daftar hadir yang nanti akan tim kami share ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin karena tadi kita sudah buka dengan pantun, alangkah baiknya ini kita akan tutup dengan pantun juga ya Bapak Ibu sekalian. Bawa batik ke Bukit Duri, Cakep, di jalan ketemu Aura Kasih. cakep. Cakep. MC cantik pamit undur diri, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, Sehat selalu. sama-sama. Terima kasih Kadiska. Terima kasih, Mbak Yusra.